Masum, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Dagang masih lancar? Alhamdulillah. Saya udah berapa hari ini nyari tukang bakso didorong, kagak ketemu, nggak ada. Kalau ya begitu Pak Ustadz, kalau tukang bakso didorong nggak jadi jualan Pak Ustadz. Berbagi doang ya? Iya. orangnya. Kalau Pak Ustadz ya kalau mau nyari tukang bakso mah gampang, nyari baksonya susah kadang-kadang Pak Ustadz. Nah iya, Iya, langsung kalau, aja. iya kalau nyari tukang bakso mah gampang, datang ke rumah. Iya, tukang bakso ada ya? Iya. Dagang apa kagak dia? Makanya Sama Pak, ini lagi, satu lagi, tukang bakso dipikul, nggak ada Iya. juga, ada tuh susah. ada Pak Ustadz, tukang bakso di Pikul, di kampung saya ada. Udah meninggal tapi Pak Ustadz. Kemarin pulang kampung ya? Iya Pak Ustadz. Musim apa sono? Iya, kayak gini tuh Pak bisa. Oh, iya, Musim sono kacang, iya Alhamdulillah. Sama mangga. Oh, dari Waskum ini. Iya, mangganya tahu ini hilang, nggak keluar. Udah dikupas kali ya. Bisa ngopi dulu Pak Ustadz. Iya Mas. Sehat tapi ya? Keluarga. Alhamdulillah, dengan doa dari Pak Ustadz dan kawan-kawan. Gini ngomong-ngomong Pak Ustadz mau nanya. Jangan susah nanya mah. Ya gampang Pak Ustadz, yang Saya nggak bisa jawab. lagi asik-asik dibicarain di media sosial Pak Ustadz, katanya di HP gitu. Gimana? Masalah ya khususnya kayak di grup-grup itu Pak Ustadz, kan di grup itu suka ya macam-macam Pak Ustadz, ada yang suka cengengesan, ada yang orangnya alim. Nah tapi alimnya itu dilihatin supaya saya ini orang alim. Nah contohnya begini Pak Ustadz, nah, misalnya jam 1:30 malam ngajakin sholat tahajud, terus di share di grup, terus bikin status puasa sunat apa pas lagi itu Senin Kemis, terus pas mau bukanya juga di share kayak di status gitu. Nah itu hukumnya ria apa gimana Pak Ustadz? Iya. Ria itu kan penyakit hati ya. Iya. Jadi tidak ada yang tahu orang lain itu ria atau tidak, karena memang itu penyakit hati. Nabi pun melarang kita untuk menuduh seseorang itu berbuat ria. Iya. Karena kita juga nggak ada yang tahu kalau misalkan ada orang yang share, ayo jangan lupa tahajud gitu. Atau alhamdulillah pagi-pagi itu alhamdulillah 2 rakaat gitu. Iya. Lalu orang berprasangka ria amat sih orang kan gitu. Itu nggak boleh tuh. Karena apa? Karena bicara ria itu adalah penyakit hati dan adanya di hati. Dan kita nggak tahu kalau orang itu berbuat ria atau tidak. Karena memang ria itu adanya di dalam hati. Nah sekarang kita husnuzon aja dah sama orang itu yang ngajak, yang share dan sebagainya. Kita yakin dia itu lagi memotivasi Benar Pak Ustadz. orang lain. Dia sudah melakukan atau dia sedang belajar untuk melakukan, lalu dia memotivasi kepada orang lain. Nanti boleh dilihat, kita merujuk saja ke Al-Quran ya, surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini memang ada tiga tingkatan ya. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tiga nih. Jadi kalau yang tadi mungkin sering share gitu di grup Iya Pak Ustadz, benar. mungkin kalau Maskum sama grup apa nih? Iya, Grup apa? Ya kan banyak lah tuh. Ya, grup. Kita ada grup temen SD, temen SMP, Iya. temen SMA kan gitu. Atau paguyuban Wong Solo kan gitu. Kan ada juga. Lalu ada yang nge-share, alhamdulillah bisa buka puasa bersama keluarga. Iya. Itu bukan pas lagi bulan Ramadan tuh. Iya. Mungkin kalau Ramadan ya orang udah tahu pasti pada puasa semua. Bener, Tapi Ustaz. itu bukan pas Ramadan, misalnya hari Senin atau Kamis. Ya, kita menyangka, wah ini orang ria amat itu,
puasa sunnah hari Senin atau hari Kamis itu bilang di grup buka puasa, pengen nunjukin apa dia itu puasa kan gitu. Bener, kita ya manusia kan kayak gitu ya. Iya Pak Ustaz. Selalu melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu kita kadang-kadang merasa menyangka itu ria dan sebagainya. Tapi surah An-Nahl ayat 125 ini mengajarkan kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Ajaklah ya. Ila sabili rabbika, ajaklah orang lain itu untuk menuju jalan Tuhanmu dengan cara apa? Bil hikmah. Hikmah itu apa? Dengan contoh gitu. Karena Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Jadi kalau misalkan bil hikmah itu contoh nih lagi ngobrol nongkrong rame-rame, tak tahu adzan. Isi ya izin saya sholat dulu deh. Nah gitu. Itu kan bukan berarti ria, tetapi apa? Siapa tahu itu adalah ajakan dengan bil hikmah. Sebetulnya dia lagi ngajak, tapi tidak secara langsung, tapi dengan hikmah. Artinya apa? Dengan contoh yang baik. Dia nggak ngajak, yuk sholat, kan nggak gitu. Cuman dia, saya izin ya mau sholat dulu. Orang juga akan berpikir, oh iya, udah masuk waktu zuhur nih, gitu. Nah itu makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu yang paling cakep tuh begitu. Sama juga kita di rumah sama anak nih, gitu ya. Nah, ayo sholat, kan gitu. Kitanya udah rapi nih. Iya, Pak. Udah pakai sarung, udah pakai baju koko, udah pakai peci, udah wudu. Nah, ayo sholat, kan gitu. Itu bil hikmah tuh. Nanti kita ngajak, tetapi kitanya juga apa? Nyontohin gitu. Nah, kita berhusnuzon saja. Iya, ketika ada orang-orang yang men-share informasi atau kegiatan berkenaan dengan ibadah dan sebagainya, kita husnuzon. Wah, ini dia lagi ngajak sambil mencontohkan secara langsung. Karena memang perintah Al-Quran seperti itu. Baru deh yang kedua tingkatannya wal mau'izatil hasanah, kan gitu. Dengan hikmah itu berarti ya nyontoin, nggak pakai ngajak. Tapi yang kedua mau'izatil hasanah dengan apa? Ajakan, benar-benar diajak, kan gitu. Yuk malam Selasa kita ngaji yuk. Nah itu langsung. Kalau bil hikmah tuh tadi kita jalan lewat, ada orang nanya, oh mana Mas Bum? Biasa saya mau rutinan, nah gitu. Ngasih tahu dia itu salah satu contoh, itu ngajak juga dengan cara hikmah. Kalau mau izotil hasanah berarti memang bener-bener ayo sholat gitu, ayo ngaji, nah, gitu. Bener-bener diajak, nah, gitu. Baru yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, dibolehkan tuh, tapi dengan apa? Hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ngapa? Dialog, debat boleh juga. So diajak kagak mau juga, kita ajak untuk apa? Berdialog, debat. Lu ngapa sih nggak mau? Gitu. Kenapa sih nggak mau diajak ngaji? Kan gitu. Dia ngomong, nah itu tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Jadi ngajak bukan hanya sekedar ngajak. Andai kata ada penolakan lalu kita ajak diskusi, tapi juga dengan diskusi yang baik. Kenapa sih nggak mau? Wah malu saya. Kenapa malu? Ayo. Nah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau izotil hasanah hanya sekedar mengajak saja, ayo, entah dia mau enggak, ya udah terserah, kita tinggal. Tapi kalau wajadilhum billati hiya ahsan, ketika dia kagak mau, kita tanya alasannya kenapa nggak mau. Ayo, jangan malu. Nah, itu. Tapi dengan cara yang baik. Nggak boleh juga. Walaupun Al-Quran mengatakan wajadilhum, itu wajadilhum kan saling apa? Beradu argumen. Tapi apa? Hiya ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kalau menurut saya pengalaman yang dialamin oleh Mas Kum ini, ketika di grup ada yang suka nge-share ngajak tahajud atau nunjukin puasa sunnah dan lain sebagainya, kita husnuzon saja. Mudah-mudahan itu adalah bagian daripada ajakan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik.
Nanti kalau kita suudzon juga kita jadi dosa, Iya, salah benar. kita. Padahal dia nggak ria Iya, kan gitu iya, ya. iya, benar, Pak Ustadz. Karena memang ria itu penyakit hati, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Ya walaupun bisa jadi nanti ada ciri-ciri gitu ya, orang kelihatan seperti orang ria dan lain sebagainya. Tapi andai kata dia ria, ya kan buat dia itu mah, ya kan amalannya bakal dia. Karena memang udah menjadi fitrahnya manusia sebetulnya Mas Kum. Maaf Ustadz ya. Ayo sekalian. Jadi fitrahnya manusia apa? Orang kalau ketika berbuat sesuatu pengen diapain? Pengen diakuin, pengen ada pujian dari orang lain. Itu fitrahnya manusia memang kayak begitu modelnya. Siapapun dia orangnya. Tapi memang agama mengajarkan kepada kita jangan sampai urusan-urusan yang ibadah kita itu ya kita tunjukkan ingin dapat pujian orang lain itu, walaupun sifat dasar manusia ketika melakukan sesuatu pengen dipuji ya, pengen ada pengakuan dari orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Artinya jangan ya, maksudnya kita terlalu cepet mengambil kesimpulan juga ya dengan suudzon juga jadinya gitu. Ya mudah-mudahan rasa apa tuh kayak hati yang nggak bagus pokoknya jangan sampai keluar lah ya. Pokoknya kita gitu. Berpikirnya husnuzon aja, ajakan baik itu harus kita tanggapin. Sambut dengan baik kan iya, gitu. Husnuzon aja lah. Iya, gitu. Kalau saya ya selalu berhusnuzon saja sama Mas Kumis, maksudnya besok dagang saya diajak makan bakso kan namanya husnuzon saya. Bener Ustaz, ya. Harus bener-bener dihilangin di rasa-rasa yang ya kadang-kadang ada orang memang yang nggak suka kalau diajak secara langsung, ada yang nggak suka. Yuk ngaji, enggak, ada yang nggak suka tuh. Tapi ketika dia nanya mau kemana, saya kalau malam ini biasanya ada rutinan kan gitu. Udah kita nggak pakai ngajak tapi setiap minggu ketemu begitu mulu, setiap dia nanya gitu, dia lama-lama apa tertarik juga tuh. Kan ngajak gitu kan bukan harus dengan kata-kata aja, dengan hikmah, dengan contoh, itu kan bagian daripada mengajak juga kepada orang lain gitu. Kayak misalkan kita kalau ada sampah kita selalu buangnya ke tempat sampah terus ya. Kalau buang di depan dia terus gitu, buangnya tempat sampah, dia juga akan lihat, oh ternyata nggak boleh buang sampah sembarangan, gitu kan. Sebetulnya lagi ngajak dia, cuman nggak secara langsung, tapi dengan apa? Bil hikmah. Itu bukan dengan ajakan langsung, tapi dengan contoh yang baik. Itu derajatnya paling luar biasa itu. Artinya mengajak orang lain dengan apa? Dengan perilaku kita gitu, kita contohin yang baik kan gitu. Kayak pada anak ya kan, itu kan paling dilihat langsung sama dia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kurang baik gitu, lalu dicontoh oleh anak-anak kita, terus kita berpikiran perasaan saya nggak pernah ngajarin begitu deh, tapi dia ngelihat. Itu kan salah satu bukti bahwasanya ngajak orang itu bukan hanya dengan ajakan lisan saja. Ketika dicontohkan justru malah dia lebih paham bisa jadi. Iya benar. Gitu. Kan lisanul hal absohu min lisanil maqal gitu ya. Jadi bahasa tubuh itu, perbuatan itu ternyata lebih fasih dibandingkan bahasa lisan. Gitu. Orang dengan begini aja udah ngerti kan? Iya. Mas Gum, udah ngerti, nggak pakai diomongin. Luas banget begini kan, luas. Gitu. Ya, benar-benar Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita dijauhin dari sifat-sifat yang penyakit hati yang buruk-buruk gitu ya. Husnuzon, ya ria, ya ujub, takabur, sombong dan sebagainya kan. Itu kan penyakit-penyakit hati. Artinya kalau kita melihat yang begitu, ya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, kalau kita suudzon juga jelek juga gitu. Jelek. Kita husnuzon saja. Mudah-mudahan itu adalah emang dia lagi ngajak gitu, tahajud bangun malam
itu lagi ngajak dia, lagi motivasi kita, bukan lagi nunjukin ibadahnya, bukan. Nah, gitu. Dengan begitu kita dapat pahala husnuzon, dapat pahala juga ngerjain kebaikan yang dia contohin. Ya. Mantap, Pak Ustadz, ya. double jadinya tuh. Aduh, Ya. sambil dengerin Pak Ustadz jelasin sambil ngopi, mantep Ini banget Pak juga Ustadz. bukan jelasin lagi ngobrol, lagi cerita aja nih.